Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Sahasrawaga, kelompok bait tentang yang 1000. Bait 114. Yo cawasa satang jiwe apa sang amatang padang ekahang jiwitang seyo pasato amatang padang. Bait 114 artinya, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian, nibbana. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keadaan tanpa kematian. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 114 Sahasrawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Gotami Theri. Kisah Gotami adalah putri seorang kaya dari Sawathi. Ia dikenal sebagai Kisah Gotami karena ia mempunyai tubuh yang langsing. Kisah Gotami menikah dengan seorang pemuda kaya dan memiliki seorang anak laki-laki. Anak tersebut meninggal dunia ketika ia baru saja belajar berjalan, dan Kisah Gotami merasa sangat sedih. Dengan membawa mayat anaknya, ia pergi untuk mencari obat yang dapat menghidupkan kembali anaknya dari setiap orang yang ditemui. Orang-orang mulai berpikir bahwa ia telah menjadi gila. Tetapi seorang bijaksana yang melihat kondisinya berpikir bahwa ia harus memberikan pertolongan dan berkata kepadanya, "Sang Buddha adalah seorang yang harus kamu datangi.
Ia memiliki obat yang kamu butuhkan. Pergilah kepadanya." Kisah Gotami kemudian pergi menemui Sang Buddha dan bertanya, "Obat apakah yang dapat menghidupkan kembali anaknya?" Sang Buddha berkata kepadanya, "Untuk mencari segenggam biji lada dari rumah keluarga yang belum pernah terdapat kematian." Dengan membawa anaknya yang telah meninggal dunia di dadanya, Kisah Gotami pergi dari rumah ke rumah untuk meminta segenggam biji lada. Setiap orang ingin menolongnya, tetapi ia tidak pernah menemukan sebuah rumah pun di mana kematian belum pernah terjadi. Kemudian ia menyadari bahwa tidak hanya keluarganya saja yang telah menghadapi kematian. Terdapat lebih banyak orang meninggal dunia daripada hidup. Tak lama setelah menyadari hal ini, sikap terhadap anaknya yang telah meninggal dunia berubah. Ia tidak lagi melekat kepada anaknya. Ia meninggalkan mayat anaknya di hutan dan kembali kepada Sang Buddha serta memberitahukan bahwa ia tidak dapat menemukan rumah keluarga di mana kematian belum pernah terjadi. Kemudian Sang Buddha berkata, "Gotami, kamu berpikir bahwa hanya kamu yang kehilangan seorang anak. Sekarang kamu menyadari bahwa kematian terjadi pada semua makhluk. Sebelum keinginan mereka terpuaskan, kematian telah menjemputnya." Mendengar hal ini, Kisah Gotami benar-benar menyadari ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa inti dari kelompok kehidupan atau kanda, dan mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Tak lama kemudian, Kisah Gotami menjadi seorang bhikkhuni. Pada suatu hari, ketika ia sedang menyalakan lampu, ia melihat api menyala kemudian mati. Tiba-tiba ia mengerti dengan jelas timbul dan tenggelamnya kehidupan makhluk. Sang Buddha melalui kemampuan batin luar biasanya melihat dari wihara Jetawana dan mengirimkan seberkas sinar serta memperlihatkan diri sebagai seorang manusia. Sang Buddha berkata kepada Kisah Gotami untuk meneruskan meditasi dengan objek ketidakkekalan dari kehidupan makhluk dan berjuang keras untuk merealisasi Nibbana. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 114 berikut. "Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian, Nibbana. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keadaan tanpa kematian." Kisah Gotami mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang